Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Falan Mutaki, angkatan 2016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Jepang dalam Menjaga Keamanan di Teluk Aden dan Pantai Somalia. Poin pertama, yakni latar belakang. Teluk Aden adalah sebuah wilayah laut yang menjorok masuk ke daratan menuju Laut Merah. Kawasan ini terletak antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Afrika. Secara geografis, Teluk Aden ini terletak di Laut Arab, di mana bagian utara Teluk Aden berbatasan dengan Yaman. Keberadaan Teluk Aden merupakan posisi strategis sebagai jalur laut internasional. Terbukti bahwa Teluk Aden merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia yang menghubungkan perdagangan antara timur dan barat melalui Selat Bab el-Mandeb dan melalui terusan Suez. Total sebanyak 33.000 kapal transit di Teluk Aden pada tahun 2008, termasuk di dalamnya 6.500 kapal tanker yang membawa 7% pasokan minyak dunia perharinya. Namun di balik posisinya yang strategis, perairan Teluk Aden memiliki permasalahan, yakni kasus perompakan yang mengancam keamanan ribuan kapal yang berlayar melewati rute ini. Perompakan terus meningkat semenjak gagalnya pemerintahan Somalia di bawah kepemimpinan Siad Barre yang mengakibatkan terjadinya perang sipil pada tahun 1991. Fenomena ini disebabkan oleh Somalia sebagai negara gagal mengalami banyak konflik yang berujung pada disintegrasi dan disfungsi pada institusi pemerintahan dalam menjalankan negaranya, yang berakibat pada upah gaji yang rendah, ketegangan antar kelompok, serta korupsi yang tinggi. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah perompakan sebagaimana laporan pada International Maritime Bureau yang melaporkan terdapat 22 kasus perompakan pada tahun 2006, kemudian mencapai 51 kasus pada tahun 2007, 111 kasus pada tahun 2008, dan 217 kasus pada tahun 2009. Bagi pengguna jalur laut secara umum, perompakan yang terjadi telah mengakibatkan kerugian global mencapai 16 miliar dolar per tahun, dan turunnya pendapatan di terusan Suez dari 426 juta dolar pada tahun 2007 menjadi 391 juta dolar pada tahun 2008. Tidak hanya itu, bagi negara pengguna jalur laut seperti Jepang, juga mengalami dampak dari perompakan. Hal ini bermula pada kasus perompakan kapal MV Golden Nori di pantai Somalia pada bulan Oktober tahun 2007. Kapal MV Golden Nori dibajak oleh perompak Somalia dan dibebaskan setelah diberikan tebusan sebesar 1 juta dolar. Pada tahun 2008, terjadi peningkatan kasus perompakan yang menimpa Jepang. Terdapat 6 kapal yang dibajak, yakni kapal kepunyaan Jepang, kapal Takayama, Stella Maris, MT Stockfeller, Star Venus, kapal Iren, dan African Sunderling. Kapal ini dilepaskan setelah pemberian tebusan. Akibatnya, pada permulaan musim semi tahun 2008, perusahaan-perusahaan pengiriman Jepang merubah rute pengiriman melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan menghindari rute yang langsung menuju terusan Suez. Rute yang lebih jauh ini berdampak pada durasi tempuh yang bertambah 6-10 hari dan biaya tambahan sebesar 100 juta dolar per tahunnya. Dalam white paper yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai pada tahun 2014, Jepang menjelaskan basis kebijakan luar negerinya dalam bidang keamanan. Basis keamanan Jepang adalah mencegah invasi terhadap Jepang, baik langsung atau tidak langsung, dan melindungi kemerdekaan dan perdamaian sebagai negara demokratis. Untuk mencapai ini, Jepang menggarisbawahi 3 hal. Pertama, mendukung aktivitas PBB dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencapai perdamaian dunia. Kedua, exclusive defense oriented, di mana Jepang tidak akan mengirim defensive force kecuali Jepang diserang oleh negara lain. Jikapun terjadi, penggunaan defensive force dibatasi pada jumlah yang minimum untuk keperluan self-defense. Ini mengacu pada postur passive defense yang sesuai dengan semangat konstitusi Jepang. Ketiga, keamanan maritim merupakan hal yang sangat krusial bagi Jepang, yang mana kebutuhan makanan dan sumber daya alam Jepang bergantung pada transportasi laut sebagai basis dalam bertahan hidup dan kesejahteraan negara. Jepang merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam. Sejak tahun 1973 sampai tahun 2009, rata-rata 74% impor minyak Jepang berasal dari Timur Tengah dan mencapai puncaknya 84,5% pada tahun 2009. Setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 2.000 kapal Jepang melintasi perairan Teluk Aden dalam rentang tahun 2008 sampai tahun 2015. Bagi Jepang, Teluk Aden merupakan teluk yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan industrinya. 80% kebutuhan energi dan 60% kebutuhan pangan Jepang diimpor dari negara-negara Timur Tengah dan dikirim ke Jepang melalui teluk ini. Namun, guna mencapai visi dan kepentingannya, Jepang dihadapkan pada beberapa hambatan dalam mengatasi perompak. Pertama, artikel 9 dalam konstitusi Jepang melarang penggunaan militer sebagai cara dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Ini artinya, peluncuran Japan Maritime Self-Defense Force dengan meratifikasi resolusi PBB nomor 1816 dan 1846 dapat mencederai konstitusi Jepang. Kedua, berdasarkan artikel 82 yang terdapat pada Self-Defense Force Law, Angkatan Laut Jepang hanya diperbolehkan melindungi kapal-kapal Jepang.
Aturan ini hanya mengizinkan aktivitas patroli maritim untuk melindungi aset nasional Jepang, dan bahkan MSDF tidak diperbolehkan melakukan penembakan terhadap kapal perompak yang mendekat. Meskipun demikian, Jepang tetap berupaya aktif dalam menyelesaikan permasalahan perompak dengan memperlihatkan beberapa pencapaian. Dengan latar belakang sebagai negara pasif dalam menggunakan kekuatan militer, Jepang tetap mampu berperan aktif dalam operasi internasional seperti operasi CTF 151 bersama Amerika Serikat dan NATO, operasi EU Never, operasi trilateral Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, bahkan Jepang dan Cina bekerja sama di bawah Forum Shared. Kemudian, Jepang menjadi salah satu negara donor dalam mengembangkan kapasitas di Afrika Timur, baik dari segi militer maupun dari segi finansial. Upaya Jepang berdampak positif pada penurunan kasus perompakan. Ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Keamanan Jepang, Gen Nakatami, pada tahun 2016. As a result of continuous anti-piracy operation by the international community, including the SDF's activities, the number of piracy cases in this maritime area, which was as high as more than 200 per year at the peak, has stayed very low in recent years, declining to zero last year. Maka dari itu, menarik untuk diteliti mengenai upaya Jepang dalam mengatasi perompakan di Teluk Aden dan pantai Somalia sebagai cara untuk mengamankan pelayaran dan kebutuhan energi di dalam negeri. Kemudian poin selanjutnya yakni rumusan masalah. Peningkatan kasus perompakan yang terjadi di Teluk Aden menjadi hambatan Jepang dalam mencapai kepentingannya, sebab bagi Jepang, keamanan maritim adalah hal yang krusial. Hal ini didasarkan pada transportasi laut adalah basis Jepang dalam pemenuhan kesejahteraan negara. Di samping itu, Jepang meratifikasi resolusi PBB dan meluncurkan JMSDF. Namun, hal ini bertentangan dengan konstitusi Jepang pada artikel 9 yang melarang penggunaan militer serta adanya keterbatasan hukum dalam melakukan operasi militer. Meskipun demikian, di tengah hambatan dan keterbatasan tersebut, Jepang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keamanan maritim di Teluk Aden dan pantai Somalia. Berdasarkan fakta tersebut, penting diteliti mengenai upaya Jepang sebagai negara yang pasif dalam penggunaan kekuatan militer, namun mampu berperan aktif di perairan internasional. Kemudian pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Jepang dalam menjaga keamanan di Teluk Aden dan pantai Somalia. Sedangkan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai upaya Jepang dalam mengatasi ancaman kejahatan transnasional, yakni perompakan yang terjadi di pantai Somalia dan Teluk Aden. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, ini akademis. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah literatur mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengantisipasi kejahatan perompak di Somalia. Kemudian praksis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi organisasi kelompok atau individu lainnya yang ingin menanggulangi perompakan, terutama perompak yang terjadi di Teluk Aden dan pantai Somalia. Selanjutnya ini studi pustaka. Studi pustaka pertama diambil dari tulisan Robert Atwell yang berjudul Situating Somali Piracy in Japanese Security Policy. Kemudian studi pustaka kedua diambil dari tulisan Victor Theo yang berjudul The Provision of International Public Goods, Japan's Anti-Piracy Operations in the Gulf of Aden. Kemudian studi pustaka ketiga diambil dari tulisan Furia dan J. Suruta dengan judul Current Legal Developments Japan. Kemudian studi pustaka keempat diambil dari tulisan Niccolo Fontana, Piracy, Maritime Security, and Japan's Initiatives. Kemudian studi pustaka kelima diambil dari tulisan Amali Kartika Karawita dengan judul Piracy in Somalia, an Analysis of the Challenges Faced by the International Community. Selanjutnya, yakni kerangka konseptual. Kerangka konseptual menggunakan konsep keamanan maritim berdasarkan Christian Burger dan Timothy Edmonds. Christian Burger dan Timothy Edmonds memberikan konsep yang untuk menjelaskan bagaimana negara berupaya dalam menyelesaikan permasalahan maritim. Yang pertama yakni Organizing Maritime Security and Managing Complexity. Ini terbagi dalam tiga. Yang pertama ini Maritime Domain Awareness and New Epistemic Infrastructure. Yang kedua, Coordination and Maritime Security Governance. Yang ketiga, Operational Coordination. Kemudian yang kedua, Governing Maritime Security Abroad, Capacity Building and Security Sector Reform. Peneliti akan mengacu pada konsep ini untuk melihat bagaimana upaya-upaya Jepang dalam mengatasi permasalahan keamanan maritim. Kemudian selanjutnya ini metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan jenis penelitiannya ini adalah deskriptif analitis. Batasan masalah sendiri diambil pada tahun 2008 sampai pada tahun 2014. Pada rentang tahun ini terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada kasus perompakan, dan kemudian Jepang pada tahun 2008 memulai upayanya, yaitu dengan bergabung pada resolusi PBB, dan sampai pada tahun 2014 merupakan tahun terakhir di mana Jepang fokus pada kebijakan anti-piracy-nya. Kemudian unit dan tingkat analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Jepang dengan unit eksplanasi perompakan Somalia, sementara level analisis yaitu sistem internasional. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada literature research, kemudian mengambil data melalui data-data sekunder. Kemudian teknik analisis, yang pertama ini reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian sistematika penulisan, ini pertama pada bab 1 pendahuluan merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, kemudian pada bab 2 perompakan di Teluk Adan dan Pantai Somalia, kemudian pada bab 3 kebijakan keamanan maritim Jepang, dan pada bab 4 upaya Jepang dalam menanggulangi perompak Somalia, kemudian pada bab 5 kesimpulan. Sekian, terima kasih.